Halo adik-adik, sekarang kita akan mempelajari materi tentang vektor. Apa sih vektor itu? Nah, pengertian vektor. Vektor adalah suatu besaran yang mempunyai nilai dan arah. Berikut adalah besaran-besaran yang merupakan contoh besaran vektor. Yang pertama yaitu perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, berat, medan listrik. Penggambaran vektor. Vektor biasanya digambarkan dengan anak panah, di mana panjang ruas garis yang menyatakan panjang atau besar vektor. Anak panah menyatakan arah vektor. Penulisan nama vektor. Penulisan nama vektor dengan menggunakan huruf kapital harus menggunakan dua huruf. Sebagai contoh, vektor AB adalah vektor yang panjangnya sama dengan panjang ruas garis AB dan arahnya dari A ke B. Sedangkan dengan huruf kecil hanya satu huruf. Sebagai contoh, vektor A. Gambar berikut merupakan gambaran dari contoh penamaan vektor, yaitu dengan vektor AB dan vektor A. Dari gambar dapat disimpulkan bahwa vektor AB sama dengan vektor A. Contoh soal. Berikut adalah contoh soal dari materi vektor. Yang pertama, gambarkan vektor-vektor dengan ketentuan sebagai berikut. A. Vektor A yang panjangnya 6 satuan dan arahnya ke utara. B. Vektor B yang panjangnya 4 satuan dan arahnya ke barat. C. Vektor PQ yang panjangnya 5/2 dan arahnya ke timur laut. Pembahasan. Nah, ini adalah pembahasan dari contoh soal yang tadi. Vektor A boleh digambarkan di mana saja, dengan panjang 6 satuan dan arah utara. Nah, dari gambar ini dapat kita lihat bahwa vektor A menuju ke arah utara dengan panjang 6 satuan. Begitu pula dengan vektor B, boleh digambarkan di mana saja dengan panjang 4 satuan ke arah barat. Dari gambar juga dapat kita lihat bahwa vektor B menuju ke arah barat dengan panjang 4 satuan. Begitu juga dengan vektor PQ, dapat digambarkan di mana saja dengan arah ke timur laut yang panjangnya 5/2 satuan. Dari gambar dapat kita lihat bahwa vektor PQ dengan arah timur laut dengan panjang 5/2 satuan. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis vektor. Vektor terdiri dari 4 jenis. Yang pertama yaitu vektor 0. Adalah vektor yang besarnya 0 satuan dan arahnya tak tertentu. Yang kedua, vektor posisi adalah posisi sebuah titik partikel terhadap sebuah titik acuan tertentu dapat dinyatakan dengan sebuah vektor posisi. Yang ketiga, vektor basis adalah vektor yang panjangnya 1 satuan dan arahnya searah dengan sumbu koordinat. Yang keempat adalah vektor satuan, adalah suatu vektor yang panjangnya 1 satuan. Kesamaan vektor. Dua vektor dikatakan sama adalah jika mempunyai arah dan besar yang sama. Dari gambar berikut dapat kita lihat bahwa vektor U sama dengan vektor V sama dengan vektor W dengan arah dan besarnya yang sama. Vektor secara aljabar. Ada beberapa vektor dikatakan secara aljabar, yaitu vektor kolom atau matriks kolom. Jika A, X A, Y A, Z A, dan B, X B, Y B, Z B, maka vektor OA sama dengan vektor A sama dengan X A, Y A, Z A, dan OB sama dengan vektor B yaitu XB, YB, ZB dituliskan dengan kolom. Sehingga vektor AB sama dengan vektor B dikurang A, yaitu XB dikurang XA, YB dikurang YA, ZB dikurang ZA. Yang kedua adalah vektor baris atau matriks baris. Jika A, XA, YA, ZA, dan
B adalah XB, YB, ZB, maka vektor OA sama dengan vektor A sama dengan ZA, YA, ZA, dan vektor OB sama dengan vektor B sama dengan XB, YB, ZB, sehingga vektor AB sama dengan vektor B dikurang vektor A, yaitu XB dikurang XA, YB dikurang YA, ZB dikurang ZA. Ketiga yaitu vektor basis. Jika A adalah XA, YA, ZA, dan XB, YB, ZB, maka vektor OA sama dengan vektor A sama dengan XA, I plus YA, Z plus ZA, K, dan vektor OB sama dengan vektor B, XBI, YB, Z plus ZBK, sehingga vektor AB sama dengan vektor B dikurang vektor A sama dengan XB dikurang XAI plus YB dikurang YAJ plus ZB dikurang ZAK. Contoh soal. Nah, ini ada contoh soal, diketahui titik-titik A dengan nilai 10, 3, 7, dan B 6, min 2, 5, dan C min 8, 4, 1. Yang pertama, nyatakan vektor OA sama dengan vektor A dengan vektor kolom. Yang kedua, nyatakan vektor BC dengan vektor baris. Yang ketiga, nyatakan vektor AB dengan vektor basis. Pembahasan. Yang pertama, vektor OA sama dengan vektor A dinyatakan dengan vektor kolom. Vektor OA sama dengan vektor A sama dengan 10, 3, 7 dengan bentuk kolom. Yang kedua, vektor BC dinyatakan dengan vektor baris. Vektor BC sama dengan vektor C dikurang vektor B sama dengan min 8, 4, 1 dikurang 6, min 2, 5 dengan hasil min 14, 6, min 4. Yang ketiga, vektor AB dinyatakan dengan vektor basis. Vektor AB sama dengan vektor B dikurang A dengan nilai 6I dikurang 2J plus 5K. Min vektor A dengan nilai 10I plus 3J plus 7K. Didapatkan hasil min 4I, min 5J, min 2K. Yang selanjutnya adalah modulus vektor. Modulus suatu vektor adalah besar atau nilai atau panjang suatu vektor. Modulus vektor U dapat ditulis dengan notasi U. Berikut adalah penggambaran dari modulus vektor. Panjang vektor. Panjang vektor A pada R kuadrat. Jika vektor A sama dengan A1A2, maka sama dengan A1I plus A2J. Maka panjang vektor A adalah notasi vektor A dengan akar A1 kuadrat plus A2 kuadrat. Panjang vektor A pada R kuadrat, R pangkat 3 atau kubik. Jika vektor A sama dengan A1, A2, A3 sama dengan A1I plus A2J plus A3K, maka panjang vektor A adalah notasi vektor A sama dengan akar A1 kuadrat plus A2 kuadrat plus A3 kuadrat. Operasi vektor. Ada beberapa operasi vektor. Yang pertama adalah penjumlahan vektor. Jika vektor A sama dengan A1, A2, A3, dan vektor B sama dengan B1, B2, B3, maka vektor A plus vektor B didefinisikan vektor A plus vektor B sama dengan A1 plus B1, A2 plus B2, A3 plus B3. Yang kedua, contoh soal penjumlahan vektor. Diketahui vektor A dengan nilai 1, 3, 5 dan vektor B dengan nilai 2, 4, 6.
hasil vektor A plus vektor B adalah, nah ini ada pembahasannya, vektor A plus vektor B sama dengan A1 plus B1, A2 plus B2, A3 plus B3 dengan nilai 1 plus 2, 3 plus 4, 5 plus 6. Maka didapatkan hasil 3, 7, 11. Yang kedua adalah pengurangan vektor. Jika vektor A dengan nilai A1, A2, A3 dan vektor B dengan nilai B1, B2, B3, maka vektor A dikurang vektor B didefinisikan dengan vektor A dikurang vektor B, yaitu A1 dikurang B1, A2 dikurang B2, A3 dikurang B3. Contoh soal dari pengurangan vektor adalah diketahui vektor A dengan nilai 5, 7, 9 dan vektor B dengan nilai 2, 4, 6. Hasil dari vektor A dikurang vektor B adalah yaitu A1 dikurang B1, A2 dikurang B2, A3 dikurang B3. Dengan nilai dari A1 dikurang B1 adalah 5 dikurang 2, 7 dikurang 4, 9 dikurang 5. Maka didapatkan hasil untuk vektor A dikurang vektor B adalah 3, 3, 3. Perkalian skalar dua vektor. Perkalian skalar secara geometris. Secara geometris, perkalian skalar antara dua vektor adalah hasil kali antara besar vektor pertama dengan proyeksi vektor kedua. Secara matematis, perkalian skalar antara dua vektor dapat ditentukan dengan rumus vektor A dikali vektor B sama dengan notasi vektor A dikali notasi vektor B cos alpha. Dengan alpha adalah sudut antara vektor A dan vektor B. Yang kedua, perkalian skalar secara aljabar. Jika vektor A adalah A1, A2, A3, dan vektor B adalah B1, B2, B3, maka vektor A dikali vektor B sama dengan A1, B1 plus A2, B2 plus A3, B3. Contoh soal perkalian skalar secara geometris. Diketahui vektor A sama dengan 2i dan 5j plus 4k. Dan vektor B adalah i plus 2j min 3k. Sudut antara vektor A dan vektor B adalah, pembahasannya sebagai berikut. Berdasarkan rumus perkalian skalar, vektor A dikali vektor B adalah notasi vektor A dikali notasi vektor B cos alpha. Dengan nilai vektor A adalah 2i plus 5j plus 4k dan nilai vektor B adalah i plus 2j min 3k. Sama dengan notasi vektor A dikali notasi vektor B cos alpha. 2 dikali 1 plus 5 dikali 2 plus 4 dikali min 3 sama dengan notasi dari vektor A dikali notasi vektor B cos alpha. Dari hasil perkalian didapatkan hasil yaitu 2 plus 10 min 12 sama dengan notasi vektor A dikali notasi vektor B cos alpha. 2 plus 10 min 12 didapatkan hasil 0 sama dengan cos alpha. Maka alpha sama dengan 90 derajat. Ini ada tugas mandiri buat adik-adik sekalian berlatih di rumah. Ada 3 soal. Yang pertama adalah diberikan titik-titik A13, B25, C-12. Ruas garis berharap vektor AB dan vektor BC berturut-turut mewakili vektor U dan vektor V. Maka nilai dari vektor U plus vektor V dikali vektor U adalah. Yang kedua, jika vektor P, vektor Q, dan vektor S berturut-turut adalah vektor posisi titik-titik sudut jajar genjang PQRS dengan PQ sejajar RS, maka vektor S adalah. Yang ketiga, pada segi 4 sembarang ABCD, S dan T masing-masing adalah titik tengah AC dan BD. Jika vektor U sama dengan vektor ST, maka vektor AB plus vektor AD
plus vektor CB plus vektor CD dapat dinyatakan dalam vektor U sebagai. Nah, itu adalah tugas mandiri buat adik-adik sekalian. Semoga dapat dikerjakan dengan baik. Dan sampai demikian pembahasan dari materi vektor. Semoga adik-adik sekalian dapat memahaminya dengan baik. Sekian dan terima kasih.